Ya, selamat sore. Di sini kita akan belajar tentang komunikasi efektif ya, pada area kritis dan juga bagaimana kita berkolaborasi dengan tim-tim yang lain dalam proses keperawatannya dan juga bagaimana kita menggunakan teknologi informasi dalam pasien kritis ya. Karena kondisi pasien kritis ya seperti di di layar Anda. Di sini pasien kritis yang terpasang ventilator ya, dan juga terpasang berbagai IV line. Dia dimasukkan obat-obatan melalui infus pump atau sharing pump. Ya, sharing pump itu yang ada di sebelah kanan pasien itu yang tergantung. Dan juga di sisi kiri pasien itu pasien terpasang ventilator. Di atas ventilator ada monitor. Di situ monitornya menunjukkan beberapa gambaran ya. Di dalamnya ada monitor bisa menunjukkan irama jantungnya seperti apa, lalu tekanan darahnya, lalu heart rate-nya ya, nadinya, saturasi, dan juga mean arterial pressure-nya itu bisa kita lihat dari situ ya. Karena dalam keperawatan kritis itu untuk merawat pasien dalam kondisi kritis itu betul-betul harus detail, harus betul-betul kita memahami kondisi pasien ya melalui sarana yang ada seperti itu ya. Nah, kalau kita melihat seperti ini ya, sebelum kalian semua lanjut ke slide berikutnya, pasti akan ada di benak kalian kalau berkomunikasi biasanya kan dua arah ya, ada yang menyampaikan informasi dan ada yang menerima seperti itu. Lalu bagaimana kita menyampaikan informasi sedangkan pasiennya saja tidak sadar seperti itu ya. Lalu pasiennya tidak sadar, tidak bisa berkomunikasi ya. Bagaimana kita melakukan komunikasi? Apakah sama saja kita melakukan sesuatu yang tidak berguna gitu ya. Kita akan melihat beberapa sudut pandang ya, beberapa sudut pandang bahwa pasien kritis itu mengalami gangguan atau kondisi kegagalan organ vital ya. Ya, organ vital itu otak, jantung, paru, ginjal ya. Misalnya pasien mengalami gangguan gagal jantung dan juga gagal ginjal. Pasien mengalami kedua kegagalan tersebut dan pasien dipasang ventilator seperti itu dan dilakukan observasi. Nah, saat dilakukan observasi, kita fungsi otaknya, fungsi yang ada di dalam otaknya, sel-sel otaknya itu masih bekerja, ya. Dan bisa jadi fungsi-fungsi yang lain itu masih bekerja dengan baik sehingga kita bisa melihat bahwa kalau kita berkomunikasi pada pasien kritis, ya, pasien itu masih bisa mendengar, loh. Ya, pasien masih bisa merasakan. Ya, sehingga disinilah ranah keperawatan yang perlu kita kembangkan terus-menerus. Ya, kalau ada di samping pasien, jangan berbicara yang tidak sopan, yang tidak yang mengganggu integritas pasien, keluarga, gitu ya. Karena saya pernah merawat pasien kritis ya, pasien kritis dia uh, CA CA otak ya, CA otak, gangguan penurunan kesadaran. Ya saat saya rawat dan mulai pulih dan sembuh dan sadar gitu ya. Ternyata saat kita waktu ngobrol-ngobrol gitu ya, ngobrol di samping pasien, gimana Pak, selamat pagi dan sebagainya, dia menceritakan bahwa dia mendengar loh apa yang kita katakan. Ya, dia mendengar dan dia
bilang terima kasih Pak, saya dirawat gitu. Saya mendengar Bapak waktu ada perawat yang datang, oh ini IV-nya tidak lancar, ayo kita ganti atau oh sudah waktunya diberi obat seperti itu. Dia mendengarkan, ya dia ingat gitu, dia ingat. Ya, ada lagi satu kasus, ya pasien ya kecelakaan lalu lintas karena dia stroke hemorragik, ya stroke hemorragik dan juga HT emergency, ya double-double gitu ya, masuk ke ICU, lalu ditransplantasi otak, ya dibuang darahnya yang ada di otak karena dia hemorragik itu sekitar 200 cc dan kita rawat, ya, dan pasien ya menutup mata, terlihat tidak sadar gitu ya, terlihat tidak sadar, tapi dan dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik karena terpasang ventilator dan kondisinya sangat buruk, terlihat sangat buruk ya. Seperti inilah Anda lihat pasien di gambar ini, frame-nya waduh terpasang ventilator, banyak obat-obatan yang dikasihkan gitu ya. Saat saya datangi gitu ya, berkomunikasi gitu ya. Ini tepatnya ada di Semarang ya. Semarang tahun 2016-an lah ya, tahun 2016-an. Saya tanya, Pak, bagaimana kondisinya? Apakah ada yang sakit? Tangan saya dipegang lalu diremas gitu. Lalu kita tanyakan kembali, eh, jika iya, tolong eh, pegang erat tangan saya ya, atau apa, ditarik tangan saya. Gitu ya. Mana yang sakit Pak? Kaki, punggung, seperti itu. Dia menarik. Oh berarti kakinya dia terasa sakit atau tidaknya. Sehingga kita lakukan mobilisasi. Ya, mobilisasi. Ya. Anda bisa bayangkan pasien kritis berhari-hari gitu ya, 24 jam lebih dia hanya berbaring saja, tidak melakukan apa-apa. Ya, kita bayangkan diri kita saja kalau kita tidur pada satu posisi dan tidak bergerak. Nah, tidur itu kan hanya 6 jam itu sudah capek ya, 6-8 jam sudah capek. Tapi itu coba Anda tidur tidak bergerak sama sekali selama waktu itu. Rasanya pasti tidak nyaman. Kondisi aerob metabolisme akan berubah menjadi anaerob metabolisme. Laktat naik, kondisi menjadi buruk, bisa menjadi sangat buruk, ya, hemodinamik berubah, dan itu akan mengganggu pasien untuk dalam perbaikan kondisinya. Ya, itu perlu kita akan pahami. Ya. Dan di dalam komunikasi efektif juga akan terkait di dalam keterampilan interpersonal. Dalam keterampilan interpersonal, bagaimana kita berkomunikasi juga dengan teman sejawat kita. Bagaimana kita berkomunikasi juga dengan keluarga. Bagaimana kita melakukan kondisi kritis dan berkomunikasi secara intens kepada tim kita. Ya, misalnya, oh pasiennya kritis, kita perlu lakukan resusitasi ya. Kita harus bisa berkomunikasi dengan baik pada tim kita agar bisa membantu kita, gitu ya, bisa membantu kita dalam kondisi tersebut, ya. Dan bagaimana teknologi informasi juga berperan dalam pelaksanaannya, yang mempermudah kita. Ya, ini gambaran ya, bagaimana kondisi pasien kritis yang ada di ICU, ya, dengan begitu banyak alat yang digunakan, begitu banyak prosedur yang harus diberikan, berapa banyak sakit akibat tindakan yang kita lakukan. Ini menjadi apa ya, tantangan tersendiri. Ya, jadi kalau ada pasien kritis, kita bantu untuk pasien melalui kondisi kritis itu hingga pemulihan, tidak menambahi atau saya sering bilang itu membonusi, memberi bonus ya
kesalahan kita ya akibat malpraktek kita atau akibat kesalahan keteledoran kita sehingga yang menyebabkan pasien mengalami semakin kondisinya semakin buruk. Nah, itu jangan sampai terjadi ya. Dengan komunikasi ya, dengan komunikasi kita dengan pasien ya, entah itu pasiennya sadar ataupun tidak sadar, itu akan menjadi semakin baik kondisi pasien karena komunikasi merupakan proses yang kita lalui, yang dipikirkan oleh satu dengan yang lain. Proses untuk memahami pikiran orang lain atau kondisi pasien. Bisa jadi kondisi pasien kok semakin buruk, padahal kita sudah melakukan usaha yang terbaik. Saat kita berkomunikasi, mungkin kita akan menemukan penyebabnya, prognosa lain yang menyebabkan pasien kritis itu mengalami kondisi yang buruk. Oh, ternyata dia memikirkan uh, hal lain, bagaimana keluarganya, bagaimana anaknya yang ditinggalkan di rumah karena kondisinya, bagaimana dan sebagainya. Ya, dan bisa jadi kondisi kritis itu disebabkan oleh kondisi-kondisi yang lain. Ya, itu perlu kita bahas, kita lihat gitu ya. Karena di dalam teorinya, secara teknis itu proses dalam komunikasi perawat dengan pasien itu adalah menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan dari perawat ke pasien, bagaimana kondisinya, bagaimana apa yang terjadi, apa yang dilakukan, gitu ya. Jadi perlu dilakukan suatu persiapan sebelumnya, ya sehingga saat ini kalian harus perlu disiapkan untuk masuk ke area tersebut, area khusus ya, area khusus saya bilangnya area khusus, area kritis itu area khusus. Jadi area yang baik dan penuh tantangan karena banyak ilmu baru dan terus berkembang dan kondisi pasien terus berubah-ubah. Ya, ini tantangan kita semua. Komunikasi dalam perawatan kritis, ya, komunikasi dalam perawatan kritis itu bagaimana kita mengomunikasikan ke pasien dengan berbagai kondisi pasien kritis itu untuk memberikan pesan, memberikan harapan, memberikan sesuatu yang kita inginkan dan bisa menjadi pasien itu lebih kooperatif dan kondisi prognosanya semakin baik, gitu ya. Di dalam komunikasi akan terbentuk suatu interaksi dengan pasien, bisa berupa percakapan biasa jika pasiennya itu komposmentis gitu ya, sadar penuh, kita bisa berkomunikasi dengan baik. Atau kita bisa membujuk pasien. Nah, misalnya pasiennya denial atau reject, tidak kooperatif. Nah, misalnya saat kita mau pasang ventilator atau bukan ventilator ya, mungkin saat kita pasien sadar dan kita mau pasang intravena, nah mudahnya intravena ya, infus, pasang infus, ya, pasiennya gelisah, pasiennya tidak kooperatif, menarik tangannya saat mau diinfus. Nah, kita berkomunikasi dengan pasien, menjelaskan tujuannya, prosedurnya, kebaikannya, dan harapan agar tindakan itu dilakukan. Jika itu bisa masuk ke pasien, ya, dan bisa membujuk, maka tindakan itu berhasil, itu bisa kita lakukan dengan mudah. Ya, venanya bisa vasodilatasi yang awalnya kontriksi, ya, tangannya tidak lagi ditarik, kita bisa memberikan mengajarkan pasien teknik relaksasi, distraksi agar kalau dia takut nyeri saat diinfus dan sebagainya. Ya, yang selanjutnya ya dalam komunikasi itu kita bisa mengajarkan sesuatu yang tadi kita mengajarkan teknik relaksasi, ya kita ajarkan atau yang mungkin lebih mudahnya pasien ikut apa yang kita instruksikan gitu ya.
Pak tolong miring kanan atau miring kiri, tangannya bisa diangkat, nah, seperti itu, posisinya bisa dirubah, tarik nafas Pak, dan sebagainya. Itu merupakan kebutuhan atau membujuk pasien agar melakukan tindakan kita. Sehingga kita bisa mengajarkan sesuatu yang baik. Misalnya saat kita mau ekstubasi melepas eh, melepas itu ya ETT ya, melepas ETT. Sebelum melepas ETT, kita pasien biasanya sadar, tapi Pak masih terpasang ETT untuk ventilatornya, ya. Waktu kita mau lepas, kita ajarkan Pak, Bapak tolong latihan nafas ya Pak, nafas secara mandiri seperti ini Pak. Nah seperti ini, tolong Pak diulangi lagi. Nah, seperti itu. Oh, ternyata bisa. Itu membangun trust dan juga kondisi parunya semakin baik dan dia bisa bernafas mandiri, baru kita bisa melakukan ekstubasi dengan aman. Seperti itu. Dan komunikasi dalam perawatan kritis ini penting untuk negosiasi ya. Biasanya kita gunakan komunikasi ini untuk negosiasi dengan keluarga ataupun dengan pasien. Misalnya penggunaan alat ventilator. Kita menjelaskan ke keluarga, oh ini ventilator ini penting untuk digunakan karena kondisi pasien yang semakin buruk dan perlu dilakukan suatu tindakan-tindakan khusus. Ya, namun ada biaya sekian yang harus dibebankan. Dan ini efek baiknya apa dan efek tidak baiknya apa. Seperti itu. Dan itu dijelaskan, itu untuk negosiasi apakah keluarga atau pasien atau yang terkait itu menyetujui tindakan yang kita lakukan. Atau pemberian obat dengan obat-obatan tertentu yang biayanya eh, tidak murah. Gitu ya. Gitu. Jadi bisa menjadi negosiasi ya, dalam komunikasi ini. Ya. Dalam komunikasi perawatan kritis ini akan membangun suatu komunikasi yang bermakna dan membangun suatu kondisi trust yang ada. Kalau kita bandingkan dengan yang di ruangan, bagaimana kita berkomunikasi secara efektif, yaitu bedanya saat kita memberikan instruksi komunikasi yang langsung, harapannya kita pasien atau keluarga ataupun teman sejawat yang ada di lingkaran komunikasi itu bisa melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Bisa langsung melakukan aksinya seperti itu ya. Seperti itu dengan harapan ya itu bisa dilakukan dengan baik gitu ya. Itu sangat sangat membantu gitu. Dalam komunikasi keperawatan kritis ada beberapa hal. Di sini adalah komunikasi krisis. Ya, nanti kita akan bahas dan juga diskusi antar profesional. Yang tadi saya sebutkan bagaimana kita berdiskusi dengan tim, dengan perawat yang lain, dengan dokter misalnya, dengan mungkin dengan fisioterapi, tim fisioterapi atau dengan tim anestesi. Itu bagaimana kita berkomunikasinya yang efektif. Lalu berkomunikasi dengan pasien, bagaimana kita berkomunikasi dengan pasien. Yang saya bahas di slide pertama tadi, lawang pasiennya juga tidak sadar, terlihat tidak sadar. Bagaimana? Kan gitu. Bagaimana kita berkomunikasi dalam pertemuan dengan keluarga, dengan konsultasi, memberikan info, dan masalah akhir kehidupan. Ya, masalah akhir kehidupan adalah end of life. Bagaimana kita menjaga kualitas hidup yang bermartabat pada pasien kritis. Seperti itu. Kita akan membahas banyak hal seperti itu yang perlu kita akan kerjakan gitu, bersama-sama dalam komunikasi kritis ini. Komunikasi krisis.
Ya, di sini saya menuliskan bertindak sebagai pemimpin dalam tim dan mengarahkan rekan kerja dalam keadaan darurat klinis. Saya akan memberi gambaran, misalnya dalam kondisi krisis, ya, kondisi krisis di sebuah ICU, ya, di sebuah ICU di situ ada tim perawat, ya, ada 5 tim perawat dan 1 leadernya, ya, kita sebut dengan ketua tim, pemimpin dalam tim, dan di situ mengelola lingkungan yang ada di dalamnya. Otomatis di dalam kondisi-kondisi seperti itu akan ada hal yang perlu diperhatikan. Ya. Tak hayal, dalam komunikasi antar teman atau sejawat itu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan, ya, sangat diperlukan. Maka perlu suatu trust atau suatu frekuensi dengan tim yang lain. Ya. Bertindak, berkolaborasi, dan memberi arahan. Ya. Bisa kita melakukan segala komunikasi dengan tim misalnya. Kalau timnya 5, satunya bertugas semua, nah ini ada pasien resusitasi, kita sebagai ketua tim, bagaimana kita berkolaborasi dengan teman-teman itu. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Gitu. Oh, ayo kita bagi tugas seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu diperlukan. Tolong ini dilakukan, tolong dipasang infus lainnya, tolong dipasang DC-nya, kita lakukan DC dan sebagainya. Dan maka itu diperlukan suatu kemampuan pribadi, suatu kemampuan untuk melakukan tindakan dan multitasking dalam komunikasi krisis. Karena kita dalam kondisi yang yang krisis ya, di ICU itu hanya lebarnya nggak selebar itu ya, nggak seluas ruangan rawat inap biasa ya. Mungkin hanya 10-5 bed gitu. Ini tuh pasiennya mau meninggal semua. Wah, bagaimana? Nah, jadi ini harus efektif, apa yang diinstruksikan harus jelas, dan juga tindakannya juga harus jelas. Dan setiap tim juga berkompeten dalam melakukan tindakan. Ya, itu penting. Baik, kita akan lihat ini. Nah, ini. Bagaimana kita, misalnya ini ya, bagaimana kita melakukan tugas kita, misalnya berkomunikasi ke pasien dan melakukan tindakan, ya, melakukan tindakan kondisi krisis ini. Ketua tim berkoordinasi, tolong ini dilakukan pemasangan ITT misalnya. Ya, ini harus terstruktur gitu ya. Setiap perawat harus kompeten dalam melakukan tindakan. Ya, ini diskusi antar profesional, ingat ya, diskusi antar profesional berhubungan dengan adanya ketidaksepakatan antar tim profesional tentang pilihan pengobatan, pengambilan keputusan. Ya, misalnya kalau ada diskusi, ya, kalau kita sudah satu frekuensi, satu tujuan misalnya atau satu pemikiran, misalnya, oh ada pasien gagal nafas, saturasinya turun, ABG-nya memburuk, ya, misalnya acidosis respiratorik, ya, dan kondisinya sangat buruk, kita mau pasang DOA2-nya lebih dari 300 misalnya, lalu kita mau pasang ITT, kita pasang ITT. Oh, ada tim profesional lain yang tidak setuju. Nah, itu akan menyebabkan perlu diskusi, ya. Perlu diskusi, gitu. Perlu penyamaan persepsi, ya. Itu dibutuhkan, tapi itu saya rasa perlu dilakukan untuk setelah tindakan. Wah, ini pasiennya jelek, ini harus kita lakukan. Nah, kalau kita lakukan diskusi, bisa kita lakukan diskusi, namun harus efektif dan efisien. Ya, karena waktu dan juga apa tindakan sebagaimana ketua tim dan juga mungkin
dokter penanggung jawab pasien dan juga perawat penanggung jawab pasien itu berkoordinasi apa yang harus dilakukan. Nah, sehingga tujuannya tercapai, sehingga tercapailah diskusi yang baik dan bisa menyelamatkan pasien. Misalnya, oh tentang pengobatan ini perlu dilakukan, apa yang perlu kita lakukan? Ya, itu yang perlu didiskusikan. Nah, tapi ya harus efektif, efisien, cepat untuk tindakan pada pasien itu dalam pengambilan keputusan. Ini pasti banyak dan sering dilakukan, ya sering terjadi ya. Istilahnya apa ya? Engkel-engkelan gitu ya, Pak. Harusnya seperti ini, Dok. Harusnya seperti ini loh, Nurse. Oh, gitu ya. Ya tidak apa-apa. Itu sering terjadi. Iya, itu sering terjadi. Dan ingat pada tahap akhir adalah pengambilan keputusan terbaik bagi pasien. Ya. Dan bagaimana dengan keluarga atau pasien? Apakah dia mempunyai hak yang sama untuk mengambil keputusan? Oh, itu dia. Ini yang penting. Di slide berikutnya akan ada itu. Jadi di sini kita bahas dulu bagaimana diskusi antar profesional dalam ranah perawatan. Ya, karena kalau ada kegagalan komunikasi antar profesional, ya jangan sampai lah, lebih baik dihindari aja itu ya. Dihindari, cari yang terbaik, pilihan terbaik untuk dilakukan. Kalau tidak sampai mencapai mufakat istilahnya ya, pemberian obat atau tindakan. Nah, ini yang dirugikan bukan profesionalnya, tetapi pasiennya, ya, pasiennya yang membutuhkan tindakan yang cepat gitu ya. Perlunya komunikasi antar profesional yang baik dan mempengaruhi kualitas perawatan dan juga keselamatan pasien itu. Saat timbang terima, nah, saat timbang terima itu misalnya dari yang dinas pagi ke yang dinas siang, di situ ada timbang terima, ya timbang terima. Jadi uh, menjelaskan kondisi-kondisi pasien yang ada di situ dan apa yang sudah dilakukan tindakan saat dinas sebelumnya dilakukan kepada yang dinas baru datang itu yang melanjutkan gitu ya. Dan itu terdokumentasi dengan jelas. Oh gitu-gitu. Dan saat itu bisa terjadi diskusi antar profesional, antar perawat, antar juga perawat dan dokter. Apa yang harus dilakukan di situ? Untuk yang perlu diutamakan adalah untuk keselamatan dan juga kualitas perawatan pada pasien kritis. Itu yang perlu kita cari dalam suatu diskusi antar profesional. Ya. Mungkin perlu saat saat ya, kondisi khusus, ya, perlu ada yang diklarifikasi, mungkin ada yang salah atau oh ini yang tadi perawatannya belum dilakukan miring kanan miring kiri, gitu ya. Kalau dilakukan perawat apa miring kanan miring kiri dan untuk perawatan selanjutnya, misalnya seperti itu. Tadi sudah saya lakukan tindakan ini, gitu ya. Misalnya apa ya, nafas dalam atau mengurangi nyeri dengan kompres misalnya. Tapi nyerinya tidak berkurang. Nyerinya tidak berkurang. Mungkin nanti untuk jam jam selanjutnya perlu dievaluasi. Nyerinya ini bagaimana? Apakah perlu tindakan lain untuk mengurangi nyerinya? Seperti itu ya. Dan harus ada kebijakan dalam penyerahan informasi itu melalui dokumentasi. Dokumentasi yang sudah dibuat perawat itu sebelumnya. Oh, sudah dibuat ini swabnya ya, sudah dibuat kondisinya pasien seperti ini, apa yang harus dilakukan seperti ini. Itu yang disiapkan, ya. Selanjutnya adalah nah ini, berkomunikasi dengan pasien, berhubungan dengan kondisi pasien dan komunikasi yang berkompromi. Ya, saya sebut ini berkomunikasi yang berkompromi ini karena kalau kita berhubungan dengan pasien ya apa ya? Di sini pasien sebagai pusat untuk
atau pusat tempat perawatan. Fokus perawatan, fokus untuk memperbaiki prognosa itu pasien. Ya. Dan bisa saja apa yang kita lakukan, mungkin itu yang terbaik yang akan kita lakukan, tetapi ada variabel-variabel tertentu atau kondisi tertentu yang membuat tindakan itu tidak bisa kita lakukan. Ya. Semisal tindakan pemasangan ETT, ya, pemasangan ventilator, ya, ventilator. Itu harus ada informed consent, ya, informed consent, atau tindakan yang berhubungan dengan kondisi pasien, misalnya amputasi, amputasi, pasien gangren, ya, gangren di kaki dan perlu amputasi. Nah, inilah perlunya komunikasi kepada pasien. Ya, apakah kita bisa berkompromi dan berkomunikasi dan menjelaskan dampak dan akibat, manfaat dan segala sesuatu yang bisa terjadi. Ya, sebenarnya tadi kaki kanan atau kiri yang diamputasi, kita jelaskan kalau diamputasi akan seperti ini, kalau tidak diamputasi seperti ini. Itu dijelaskan. Ya, terkait kondisi-kondisi yang ada pada pasien. Loh Pak, di pasien di ICU, yo jarang pasien yang sadar, gitu ya. Iya, memang banyak yang nggak sadar, tapi ada yang sadar. Itu perlulah suatu komunikasi yang baik dan efektif. Ya, misalnya pasiennya terjadi kondisi yang gawat darurat. Ya, komunikasi efektifnya, ayo lakukan ini, tindakan ini. Tidak bisa kita berkomunikasi terapeutik di dalam perawatan kritis. Tidak bisa, ya terlambat nanti waktunya, span waktunya untuk menolong pasien ya akan hilang, pasiennya akan bisa jadi akan meninggal atau bagaimana. Ya. Dalam berkomunikasi kita juga akan melihat tingkat keparahan pasien. Ya, kalau komunikasi pasiennya yo sadar, fokus medis ya bisa ya, bisa kita lihat dengan kondisinya. Kalau tidak ya bisa kita berkomunikasi terus. Kalau kita melakukan tindakan, tapi kalau berhubungan dengan keputusan, berarti kita bisa berkomunikasi dengan keluarga dalam mengambil keputusan. Ya, ya bisa kita juga bisa berkomunikasi terus bahwa pasien itu perlu terus mendapat perhatian, perlu mendapatkan komunikasi, ya mendapatkan perawatan yang sebaik-baiknya. Walaupun kita lihat nggak sadar, kita omongkan nggak akan tahu. Kita ngapa-ngapain juga dia nggak sadar. Oh tidak, ya, tidak. Tetap bahwa prosedur keperawatan yang terbaik harus kita lakukan sesuai prosedur dan etika dalam keperawatan. Etik legalnya harus diperhatikan juga, gitu ya. Dengan kita memberikan suatu komunikasi yang baik kepada pasien, maka pasien akan termotivasi. Pasien akan secara imunitas akan semakin baik, semakin tenang, semakin semakin baik gitu. Kalau kita mendengar pasiennya mendengar perkataan atau komunikasi kita yang baik, Pak istirahat ya, Bapak di sini kami akan merawat, ya keluarga ada di luar ruangan ini, dan kita menjelaskan gitu ya. Namun ada mungkin beberapa hal yang perlu teman-teman pahami, bahwa kita juga perlu mengorientasikan pasien. Misalnya hari ini sore kita ke pasien, selamat sore Pak, hari ini sudah sore pukul 6 sore dan Bapak ada di ICU kita ada
di lantai 3, Pak. Nah, ini adalah teman-teman perawat yang akan merawat Bapak untuk hari ini gitu. Jadi itu sangat membangun trust dalam diri pasien dan itu akan membangkitkan rasa semangatnya untuk sembuh, imunitasnya, metabolismenya, kondisi metaboliknya, oh luar biasa itu. Hormon-hormonnya akan mencoba memperbaiki dengan sebaik-baiknya, itu akan mendukung perawatan kita, ya, dukung perawatan kita. Yo jangan kalau sudah timbang terima, sudah kita datang ke pasien, selamat pagi Pak, ya gitu ya, sudah selesai. Kita berkomunikasi saat tindakan, Pak misi mau ngasih obat, sudah Pak ya, terima kasih. Pak mau tensi, sudah ya, terima kasih. Ya enggak gitu, ya enggak gitu. Tapi kita harus membangun trust, membangun kepercayaan kepada pasien dan pasien membangun kepercayaan kepada kita. Sehingga apa yang dilakukan, yang kita lakukan ya menjadi semakin baik. Pasien juga kooperatif dengan kita, gitu ya. Apakah ada perawat yang kayak gitu? Ada, gitu ya. Ada. Ya kita tidak memungkiri bahwa apa ya? eh, ada banyak perawat yang seperti itu katanya cuek dan sebagainya. Iya, ada. Kita tidak mungkin, tidak semuanya seperti itu ya, tapi ada, itu ada. Dan itu adalah PR kita bersama. Ya kita tidak perlu melihat siapa atau apa, tapi kita memandang diri kita sebagai profesional perawat yang melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Lalu kita akan melihat bagaimana dengan komunikasi kita saat pertemuan dengan keluarga. Ya. Saat di pasien yang ada di ICU, ya, pasien saat di ICU, kita akan bertemu, kita akan menjelaskan sesuatu kepada keluarga, misalnya. Selamat pagi Pak, nah, gitu ya. Selamat pagi Pak. Apa yang perlu kita bantu, gitu ya. Saat kita bertemu, saat kita ada di ruangan biasa. Gitu. Tapi kalau di area keperawatan kritis, saat pasien datang masuk di ICU, gitu ya, lalu kita lakukan tindakan, setelah kita tindakan, kita akan menjelaskan kepada keluarga, ya, kondisi pasien seperti ini, sudah dilakukan tindakan ini, pasien harus beristirahat, keluarga mohon menunggu di luar. Jika kami membutuhkan sesuatu, kami akan menghubungi keluarga, gitu ya. Jadi itu akan terbangun kepercayaan antara keluarga dan perawat, gitu ya. Memang apa pertemuan atau saat berkomunikasi perawat dengan keluarga itu lebih kecil biasanya daripada dengan pasien ya. Karena biasanya kalau kita bertemu dengan keluarga itu terkait dengan tanda tangan, Pak minta tanda tangan, nah gitu. Ya perawatnya kayak gitu. Ada dokumentasi perlu tanda tangan, Pak tanda tangan, atau perlu suatu keputusan. Nah kita kita itu ke keluarga, Pak ini perlu persetujuan tindakan ini dijelaskan. Tapi kita terkadang itu lupa, perawat itu lupa harus ada feedback, yaitu apa mungkin yang perlu ditanyakan. Sesuatu hal yang mungkin kita anggap sepele dan bagi keluarga itu penting untuk diketahui. Misalnya, Pak, bagaimana kondisi saudara saya gitu ya hari ini? Apakah dia sudah makan, Pak? Ya. Ya kita tahu bahwa kalau pasien di ICU itu pasti yo ada protap-protapnya, sudah makan, ya pasti minum, pasti diberi oksigen, pasti diberikan tindakan. Tetapi hal kecil itu yang mungkin keluarga Pak, apakah bapak saya atau keluarga saya tadi bisa tidur nyenyak Pak? Apakah tadi keluarga saya yang masuk ICU itu uh, sudah makan Pak? Sudah minum Pak? Bagaimana kondisinya?
Hal-hal yang kecil-kecil itulah yang sebenarnya informasi itu yang dibutuhkan keluarga yang perlu kita berikan. Tetapi ada asumsi bahwa itu melelahkan, itu membuat capek perawatnya dan sebagainya. Ya, itu membuat capek dan membuat energi kita terkuras. Misal mungkin seperti itu. Tetapi memang itu dibutuhkan. Mungkin perlu ada tim lain, bagaimana atau ada teknologi yang bisa memberikan informasi yang dibutuhkan. Menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Karena saat ini mungkin di tahun 2000 berapa ya, 2014, 2016, banyak sekali riset tentang post intensive care syndrome pada pasien. Tetapi banyak penelitian yang sudah mengungkapkan bahwa sindrom stres itu saat ada di ICU itu juga dialami oleh keluarga yang perlu kita perhatikan. Sehingga konsultasi awal, konsultasi pemberian informasi, setiap kondisi pasien setiap hari itu juga perlu diberikan kepada keluarga. Bagaimana sistemnya? Ya, itu berhubungan dengan kebijakan dan juga apa ya? Kalau saya boleh bilang itu keniatan diri seorang profesional perawat ataupun rumah sakit untuk melakukan hal itu. Dan juga ada dukungan. Kalau tidak ya sudah. Anda teman-teman perawat akan seperti ini. Dari rumah ya, dari rumah berangkat naik sepeda motor, merawat pasien di ICU, setelah selesai jam pulang ya pulang naik sepeda motor terus pulang ke rumah. Setiap hari seperti itu terus. Ya, padahal kita merawat manusia, merawat ciptaan yang kuasa, dan kita seringkali mungkin mengabaikan beberapa hal. Tetapi tidak semua orang mengabaikan. Ya, tidak semua orang mengabaikan. Dan yang perlu dilihat adalah ini, masalah akhir kehidupan. Masalah akhir kehidupan. Bagaimana masalah akhir kehidupan ini menjadi hal yang penting dalam komunikasi, dalam perawatan kritis. Pasien dalam kondisi kritis yang akan meninggal di akhir hayatnya, kita akan tahu sebenarnya perawat itu tahu apa ya, oh pasien ini kondisinya seperti ini dan kemungkinan dia untuk sembuh akan sangat kecil dan dia akan meninggal. Ya itu sense apa ya, rasa gitu ya, rasa oh ini pasiennya jelek sekali nih, gitu ya. Hanya melihat kondisinya, wajahnya, ya seperti apa ya, kalau perawat teman-teman di ICU itu oh pasien ini gak akan lama gitu ya. Ya itu karena sudah terbiasa ya, terbiasa ya. Beberapa ya pernah kejadiannya ya, saat supervisi gitu ya, saat supervisi ke ICU ya jalan gitu. Saya lihat, terus saya bilang pasienmu nggak suwe gue, piye gue kondisinya gini. Iya, saya sorenya meninggal. Jadi masalah di akhir kehidupannya itu sebenarnya perawat atau tenaga medis yang ada di dalamnya, karena perawat itu setiap hari ada di situ melihat, merasakan gitu ya, frekuensi yang ada di ICU itu diterima, kondisi gelombang kehidupan yang ada di ICU itu mereka rasakan, sehingga tahu oh ini pasiennya akan seperti itu. Dan itu bukan hanya seperti itu saja sebenarnya, tetapi bagaimana kita menyiapkan pasien dan keluarga untuk masuk ke tahap itu, tahap kehilangan, tahap end of life, tahap bagaimana keluarga bisa menerima, bisa memberikan sesuatu hal komunikasi atau apapun terakhir kepada pasien. Ini bisa terjadi pada siapapun dan tidak ingin atau keluarga yang dicintai yang akan meninggal
dia tidak tahu kondisinya, terus tahu-tahu meninggal. Itu pasti rasa kehilangan, rasa denial, depresi, angry-nya sangat besar kalau tidak disiapkan. Dan masa untuk tahap penerimaannya juga akan semakin lama. Beda kalau kita sudah mempersiapkan. Pak, kondisinya seperti ini, prognosanya, kondisinya semakin buruk, dan ini perlu dilakukan perawatan lain. Ya. Ini sangat perlu dilakukan perawatan, ya. Perlu dilakukan perlu dilakukan suatu tindakan terakhir, atau tindakan terakhir bukan ya, suatu asuhan keperawatan, ya. Suatu asuhan keperawatan akhir hayat. Bagaimana kita menyiapkan pasien agar dia meninggal dengan bermartabat, bagaimana kita menyiapkan keluarga agar mau menerima kematian pada pasien tersebut, gitu ya. Lalu ada lagi bahwa seperti ini. Mungkin ini cerita ya. Ya, saya pernah merawat pasien gagal ginjal, end-stage itu ya tahap akhir gitu ya, masih muda, usia 23 tahun, ya 23-24an lah, ya. Masih muda, dan dia punya anak satu, baru lahir lah ya, usianya 3 atau 4 bulan gitu ya, saya lupa. Masih bayi sekali di situ. Ya. Dan pasien tersebut bekerja sebagai kuli bangunan. Ya, setiap hari minum extra jos gitu ya, extra jos atau minuman energi lain gitu ya. Tanpa diimbangi dengan air putih. Gitu. Jadi minum kali gitu. Ya, sebenarnya minuman-minuman itu saya rasa baik diminum pada porsi yang tepat, gitu ya. Pada porsi yang tepat. Dan menurut anamnesa yang kami lakukan, ya itu diminum cukup banyak dan tidak pernah minum air putih dan tidak pernah istirahat, gitu ya. Tidak pernah istirahat. Ya, kalau minuman-minuman tersebut diminum pada porsinya, pada porsi yang tepat, pada jumlah yang tepat untuk kebutuhan tiap harinya, mungkin kondisi seperti gagal ginjal itu tidak akan terjadi. Tetapi karena berlebihan, terlalu banyak dan tidak diiringi dengan minum air putih, makanan yang sehat, misalnya istirahat, gitu ya, terjadilah seperti itu. Ya, sehingga ini perlu dilakukan suatu komunikasi. Karena kita melihat bahwa pasien ini akan meninggal. Sehingga kita melakukan asuhan keperawatan di area di ICU itu. Menyiapkan pasiennya bahwa kondisinya seperti ini dan menyiapkan diri untuk menerima. Ya kan sulit, tetapi itu yang akan kita lakukan. Nanti bagaimana kita melakukan asuhan perawatan itu? Nah, nanti kita akan bahas itu tersendiri. Dan juga kita menjelaskan kepada keluarga, kepada istrinya. Ya, istrinya ya akan kehilangan suaminya, suami yang dikasihinya. Ya, baru ya menikah mungkin belum 2 tahun dan masih punya anak usia 3-4 bulanan dan akan kehilangan suaminya. Rasanya itu sedih sekali. Ya, di situ di ruangan itu rasanya. Bagaimana kita menyiapkan itu? Kalau kita rasa denial, tidak mungkin dia meninggal. Itulah rasa yang diharapkan, keinginan kita. Tapi kita melihat bahwa seperti itu. Seperti itu kondisi
fungsi fisiknya akan semakin buruk. Itu perlu kita uh, pahami dan juga kita siapkan dalam komunikasi. Kita masuk ke teknologi informasi keperawatan kritis, ya. Dalam teknologi informasi keperawatan kritis sebenarnya ini adalah untuk mempermudah apa ya? Mempermudah perawat dalam melakukan aktivitasnya. Ya. Dalam upaya ini perawat kan banyakkan nulis gitu ya, banyakkan misalnya asuhan keperawatan saja itu banyak sekali. Ya. Kalau kita gunakan nada, niknok gitu, itu banyak sekali tebel-tebel gitu ya, segini gitu ya, kita buka-buka dan sebagainya. Dengan teknologi informasi ini harapannya semakin mudah gitu ya, semakin lebih mudah, lebih efisien, efektif waktu gitu, tidak memperlama. Tapi apakah sudah diterapkan semuanya? Tentu saja belum jawabannya. Tapi ini adalah harapan, ya, harapan dan terus harus dikembangkan. Siapa yang mengembangkan? Ya kita. Ya, di beberapa rumah sakit besar sudah dilakukan. Ya, ya, misalnya seperti ini, ya waktu kita konsultasi, ya ini contoh saja, konsultasi dalam jarak yang jauh dan sebagainya, kita bisa saling berinteraksi dengan tim medis yang lain, gitu ya. Ini adalah salah satu teknologi yang menjadi harapan dalam melakukan asuhan perawatan. Salah satunya adalah telenursing atau pemakaian telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan keperawatan jarak jauh. Ya. Pada kondisi COVID saat ini ya, COVID ini sebagai contoh saja, kita melihatnya telenursing ini sangat dibutuhkan. Kita bisa berkomunikasi dengan perawat yang pasien yang ada di dalam ruangan dan sebagainya, lalu melakukan tindakan-tindakan tertentu, dan juga dengan teknologi informasi ini, misalnya kalau membuat diagnosa, cukup kita menombol-nombol saja. Ya, di beberapa rumah sakit sudah ada ini. Kita nombol, lalu ada nada niknok. Kalau kita pakai sekarang kan SDKI gitu ya, SDKI, SIGI, SLKI gitu ya. Itu kan cukup banyak juga. Nah, itu tinggal nombol ini yang sudah kita lakukan ini dokumentasinya seperti ini ya. Kan paperless juga, efisien, efektif. Ya, itu mudahkan kita. Nah, banyak contoh yang sudah diterapkan di banyak negara dan banyak rumah sakit, gitu ya. Dan ini akan mempermudah memberikan informasi dengan jarak yang jauh. Misalnya, kita butuh perawat yang spesialis keperawatan kritis. Oh, tapi ada di Jakarta sana. Dengan telekonferensi, dengan telenursing, kita bisa berkomunikasi jarak jauh dan bisa berkonsultasi terkait dengan perbaikan kondisi pasien. Ini akan efektif gitu ya. Nah, ini keuntungannya. Ini efektif ya, efektif. Misalnya dalam biaya pengeluaran pelayanan dalam rumah sakit ya, kita juga lebih efisien ya, meminimalkan keuangan yang keluar akibat pengeluaran yang tidak perlu ya. Sumber daya juga minimal loh ya, kalau kita pakai kertas-kertas gitu ya, kita butuh bantuan orang untuk mengisi ini, tolong diisi misalnya gitu ya, atau perlu orang lain untuk mengantar misalnya dari lantai 10 ke lantai 6 karena rekam medisnya yang harus dibawa ke ruang kasir ya, misalnya ke kasir ya. Padahal ICU-nya di atas di lantai 10, kasirnya di lantai bawah. Perlu ada orang yang membawa ke bawah. Nah, tapi kalau dengan teknologi informasi ya tidak perlu, tinggal klik, nah, diisi informasi dan sebagainya, validasi, langsung data itu masuk ke bagian kasir atau bagian yang lain yang membutuhkan data-data itu. Itu akan lebih mudah, sangat mudah. Menurunkan lack of stay, pembiayaan, bukan pembiayaan, jangka waktu perawatan pada pasien. Kenapa kok bisa? Nah, dengan teknologi informasi itu, misalnya kita butuh
apa ya, dokter atau perawat khusus yang itu harus apa ya, memberikan resep atau perawatan yang segera. Kita bisa telenursing, kita telekonferensi, lalu memberikan instruksi-instruksi apa yang harus dilakukan. Nah, itu kan semakin baik, kondisi pasien semakin baik, semakin cepat sembuh, dan bisa waktu perawatannya juga semakin kecil. Kalau semakin panjang, yuk kasihan keluarga karena biaya yang dikeluarkan banyak. Dan juga menurunkan biaya perawatan bagi keluarga dan pasien. Ingat, yang membuat seseorang itu jatuh miskin, salah satunya adalah sakit, gitu ya, sakit. Ya. Jadi kadang ada yang keluarga yang harus jual rumah, jual motor, ya, jual sawah untuk berobat atau mengobati keluarganya yang sakit untuk membiayai itu. Kalau dengan telenursing ini akan mengurangi itu, ya. Sehingga bisa ya pasiennya mencapai perawatan yang maksimal dan juga dengan biaya yang bisa dijangkau. Teknologi informasi dalam perawatan kritis ya bisa melakukan pengkajian secara digital, komputerisasi dokumentasi, yaitu dengan Danikno yang banyak itu lebih mudah diakses gitu ya. Nggak perlu nulis banyak gitu ya, nulis banyak atau buka-buka lagi ya, mempermudah. Pendokumentasian lain, ya, resume, laporan itu mudah untuk diakses dan ditelusur. Misalnya dicari pasien A gitu ya, pasien A kode ini ya. Ini butuh file-file ya, kita bisa akses gitu ya, bisa akses. Oh ini langsung nggak perlu cari di rekam medis ya. Kalau Anda tahu rekam medis pasien itu bisa jadi ruangan yang besar dan situ banyak buku-buku seperti perpustakaan itu rekam medis ya. Kalau Anda sakit atau siapa yang sakit itu diambil lalu dicatat di situ lalu dikembalikan. Itu rekam medis itu besar sekali di setiap rumah sakit kayak gitu. Kalau ketelisut bisa ketelisut Pak? Oh bisa ketelisut karena sangat banyak gitu ya. Apakah bisa hilang Pak? Yo mungkin saja bisa, bukan hilang hilang rusak atau gimana, tapi mungkin tidak tahu tempatnya lupa meletakkan itu. Nah itu ya bisa dan banyak lagi kelemahan-kelemahannya. Tapi kalau dengan teknologi informasi ini kita bisa langsung akses langsung seperti di Google gitu aja. Misalnya cari nama, cari apa ya tentang gambar Doraemon, Anda tulis saja gambar Doraemon, klik dalam hitungan detik langsung muncul seperti itu. Ya, ini perlu terus dikembangkan dalam pelayanan keperawatan. Ini yang menjadi kesempatan dan tantangan dalam perawatan. Nah, misalnya ini telekonferensi. Ya, telekonferensi bagaimana kita memberikan arahan atau tindakan atau mengajari gitu ya dalam misalnya ini dalam mengkaji atau melakukan pengkajian keperawatan bisa kita lakukan. Ya baik, terima kasih, itu saja. Saya harap Anda semua bisa memahami hal itu dan terima kasih.